الناس إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين ويا صحابة نوبة قبل نجم السهى يا أحباب يدنو غروبة بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وثم إلى أرواح آبائه إخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح المهاجر الله حبيب من بن عيسى وسيدنا الفقير القدام محمد بن علي وعلى رسولهما وقرونهم ثم إلى روح قدام ثاني على عبد الرحمن بن مسجد من ساداتنا علي أبي على أبي أجمعين ثم إلى روح ورحمة بن سعد ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسببهم كان الله يغفر لهم ويرحمهم جنة برحمته والذين والديهم خاصة رحمتنا ورحمة المسلمين عما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتحصل النفحات. وصلى الله وسلم على سيد السادات والقدوة القادات محمد بن عبد الله خير المحلوك في الأرض والسماوات وعلى آله معدن الحكمة وعمل الأمة وقدر الرحمات وأصحابه نجوم الاعتداء ومصاب الاعتداء وتابعهم بإحسان إلى يوم الميقات في كل لحظة أبدا لدى حمد ورزق بكلمة الله تعالى. أما بعد. Ya, minta masjid aja. Allah. Dengan itu jambu. Nggak jambu. Yang pagi dah, nampak pagi dah. Amalin. Ayol aba, ummahan, ikhwan wal akhwat, mustami'in wal mustami'at, hadirin wal hadirat, rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, sehat wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita hadirkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'azra hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah.
Melanjutkan di dalam membahas tentang bab janaiz, bab jenazah, bab al-maut, tentang kematian. Ini katakan sebagaimana kemarin kita bahas. Dalam pembahasan ada 3 poin yang dianjurkan bagi kita di dalam membahas tentang bab jenazah. Yang pertama, perkara sebelum datangnya kematian. Yang kedua, perkara ketika datangnya kematian. Lalu yang ketiga, perkara setelah datangnya kematian. Yang pertama yang kita bahas adalah perkara sebelum datangnya kematian. Di antaranya yang kemarin kita bahas adalah dzikrul maut. Perkara bagi seorang mukmin yang harus diperhatikan sebelum datangnya kematian adalah banyak-banyak ingat kematian. Ini katakan, memperbanyak ingat kematian ini bagus. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Aksiru min dzikri hadamul laddat, wa innahu man dzakira fi katsiri illa qalalahu wa la fil qalili illa katsirahu." Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah kalian untuk mengingat yang menghancurkan kelezatan, yang merobohkan kelezatan, yang menghilangkan kelezatan, kata Rasulullah, yaitu al-maut, kematian. Fa innahu man dzukira fi katsiri illa qalilahu. Barang siapa yang ingat kematian, kemudian dia panjang angan-angannya, panjang keinginan-keinginan dia di dalam dunia ini, maka qalilahu, hal itu akan menjadikan mensedikitkan keinginan-keinginan tersebut di dalam kehidupan di dunia ini. Begitu juga sebaliknya, wala fil qalilu illa katsirahu. Jika seorang itu sedikit amalnya, maka dengan mengingat kematian dia akan memperbanyak amalnya. Makanya ingat kematian itu suatu hal yang paling baik dalam kehidupan kita. Memperbanyak ingatkan kematian. Sebagaimana dalam riwayat hadis Rasulullah SAW di dalam minggu-minggu kemarin kita katakan, "Lau ta'lamul bahaim amilal maut ma ya'lamu in wa'ada ma aqaltu min hasaminan." Ya. Kalau tahu binatang itu sebagaimana tentang kematian sebagaimana manusia tahu akan suatu kematian, maka binatang itu tidak akan makan banyak-banyak. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada ahadun?" Ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid? Qala Rasulullah, "Na'am, ya ada," kata Rasulullah. Apa? "Man yadhkurul mauta fil yawm wal laila 20 marrah." Wong yang banyak mengingat kematian dalam satu hari satu malam itu sebanyak 20 kali. Sebanyak 20 kali, maka dia akan dikumpulkan dengan para syuhada yaumul qiyamah. Kenapa? Karena wong yang ingat kematian itu akan merenggangkan diri dia dengan dunia yang penuh dengan tipu daya, akan mempersiapkan diri dia dengan datangnya kematian. Dan orang yang lalai dengan kematian, maka otomatis dia akan terlalu asyik di dalam menikmati tipu daya di dunia ini. Senang dia. Kenapa? Semakin jauh dengan kematian. Makanya kemarin, barang siapa yang membaca doa kata Rasulullah SAW, apa doanya? Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Nama tidak? Tidak. Ada. Tidak.
Faedahnya apa? Wong yang baca doa itu sebanyak 25 kali dalam satu hari satu malam, 25 kali. Dia katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam satu riwayat, dia katakan, la syahid illa man qutila fi sabilillah ya Rasulullah. Siti Aisyah mengatakan, apakah orang yang mati syahid itu hanya mati di dalam peperangan ya Rasulullah fisabilillah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, inna syahada ummati idzalan qalil. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang mati syahid daripada umatku itu sangat sedikit. Wahai Siti Aisyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala fi yawm 25 marrah, barang siapa yang mengucapkan 25 kali dalam satu hari satu malam, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, thumma mata ala firasi, kemudian dia mati di pojok kasurnya, a'tahu ajr syahid, Allah akan berikan dia ganjaran pahala orang yang mati syahid. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Pokoknya Masya Allah, kalau kita diunjuk oleh Allah suatu kematian dengan yang baik. Bahkan juga Rasulullah SAW mengatakan apa? Tuhfatul mu'min al-maut. Tuhfatul mu'min al-maut. Anugerah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada seorang mukmin itu adalah kematian. Kenapa Allah menunjuk kematian itu hadiah yang terbesar, hadiah yang terbaik bagi seorang mukmin? Karena dengan kematian dia akan terbebaskan dari dunia. Sedangkan dunia ini adalah penjara. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sijnul mu'min. Dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Artinya dia ada kesusahan di dunia ini. Dia tidak baca maksiat, dia harus tunduk kepada Allah. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terbatas dia. Dia harus sholat, dia harus bangun malam, dia harus berbuat baik, harus sabar. Susah kalau penjara. Ini katakan, terikat dia, tidak baca apa-apa. Tapi kalau sudah dia datang ke kematian, terbebas ke galau. Makanya kata Rasulullah, tuhfatul mu'min al-maut. Anugerah yang Allah berikan kepada seorang mukmin itu adalah kematian. Insyaallah. Al-mautu kafaratu likulli muslim. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan kematian itu ampunan bagi setiap seorang muslim. Dianjurkan kita memperbanyak untuk mengingat kematian. Jangan sampai kita lupa dengan kematian. Bahkan kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'idah, cukup suatu kematian itu nasihat bagi diri kita. Jadi kalau ada orang butuh nasihat, cobalah suruh ini kematian. Kalau nak urusan, kafa bil mauti wa'idah, kata Rasulullah, cukup suatu kematian itu nasihat. Tapi di zaman kita sekarang ini nengok kematian lagi tak jadi nasihat bagi kita. Depan kita ada orang meninggal lagi tak cak biasa bagi kita. Kenapa? Karena hati kita sudah tertutup dengan sibuknya dengan hal duniawi kita. Sehingga kita tidak terasa di hadapan kita ada mayit, ada jenazah yang meninggal dunia. Sehingga ya biasa bagi kita. Tidak tersentuh hati kita. Kenapa? Ya karena terlalu jauh hati kita ini dengan kematian. Makanya kata Rasulullah, kafal bil mautil wa'idah, cukup satu kematian itu nasihat bagi kita. Kalau ada orang yang butuh nasihat, coba suruh dia mengingatkan kematian. Banyak-banyak ingat kematian. Kalau ente mati, mana ente? Kalau ente dikuburkan, cak mana ente? Orang mati itu sadar tak? Orang mati itu sadar tak? Orang mati sadar tak? Dia mati? Sadar. Orang mati itu sadar, sesadar-sadarnya lebih sadar dari kondisi kita yang hidup. Kondisi kita yang saat ini hidup ini, yang saat kita sekarang ini merasa sadar kan gitu kan? Nah kondisi jadilah, cuma tidak baca apa-apa lagi. Makanya sekali-sekali bawa kasur, kalau ada ranjang, tutup selimut, gelap-gelap, pikirlah. Kalau mati mana? Bawa kasur, bawa ranjang itu, kan gelap, bawa ranjang tu. Tutup. Tutup.
Lalu bayangkan kalau mati mana? Kalau mati mana? Bayangkanlah. Karena mau mati itu sadar. Makanya Imam Ghazali mengatakan an-nasu niyam idza matun tabahu. Manusia ini tertidur. Kalau mati baru tersadarkan. Kapan? Kalau sudah mati baru sadar ini. Kalau sekarang ini belum sadar, masih ada. Tapi kalau sudah mati sadar. Makanya yang mati itu sadar, lebih sadar dari yang hidup. Cuma tidak baca apa-apa lagi deh. Bayangkan kita kondisi yang tidak baca apa-apa lagi. Bukan main kelabakannya gitu. Bukan main kelabakannya gitu. Makin anak pun ngasuh, bau-bau nih, ngasuh. Cak lupa napas. Habis gawit, tegoling tuh. Cak lupa napas. Lupa napas tuh. Dah aja napas. Masya Allah itu rasanya, pesonnya, raso, ada. Itu peso itu, aja napas. Bayangkan kamu dah baca napas, lupa nak napas tu, cak mana? Masya Allah. Kalau mati langsung, ya Allah, ya Rabbi. Orang mati itu sadar, ingat yang mati itu sadar, bukan tak sadar, bukan cak tidur, orang mati itu, tidur cak kita. Kalau kita tidur, lupa kan? Orang mati itu bukan cak tidur, lemak. Kalau orang mati itu cak tidur, tak tahu apa-apa. Dia katakan, orang mati itu cak kita yang hidup ini, cuma hilang kemampuan kita untuk menggerakkan seluruh jasad kita. Jasad kita sudah terpisah dengan roh kita. Nah, bayangkanlah. Artinya kondisi yang sadar tidak baca apa-apa. Dia sadar ada sebulan. Tapi apa dia mikir sebulan? Enggak. Yang dia pikirkan cak mana dia bakal hadapi. Dia tahu hakikatnya sudah. Allah tampakkan galau. Karena sebelum seorang itu dimatikan oleh Allah, Allah tampakkan dia ni min ahli syurga atau dia ni adalah min ahli nar. Dari penduduk neraka. Allah tampakkan apa kabar gembira dan kabar ancaman sebelum dia mati itu. Makanya orang mukmin itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kemarin kita katakan, idza hadaral maut busyira birrahmatillah. Orang mukmin ketika datang kematian kepada dia, Allah berikan kabar gembira terhadap dia. Dengan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia senang ingin bertemu dengan Allah. Orang kufur, orang yang kafir, orang yang ingkar, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, idza hadaral maut busyira bi adzabillah. Dia diberikan kabar tentang azab-azab Allah. Sehingga dia takut untuk bertemu dengan Allah. Dia tidak mau taat. Masya Allah. Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir disebutkan dalam riwayat diceritakan paling takut beliau kondisi itu. Bukan takut akan sakaratul mautnya yang beliau takutkan. Yang beliau takutkan adalah kabar gembira tersebut sebelum datangnya akan azab tersebut, akan kematian itu. Masyaallah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, tengok sahabat ketawa-ketawa, lagi kelakar, ketawa-tawa, saya nongkrong ada. Cak kita lagi nongkrong, lagi ketawa-ketawa, kelakar-kelakar, ngakak-ngakak, itu tentang dunia ini. Rasulullah lewat. Tengok sahabat yang seperti itu. Apa kata Rasulullah? Udhkurul maut. Ingatlah kalian dengan kematian. Udhkurul maut. Di WA tu sering ada orang ingatkan kematian, gambar kuburan lah. Tapi tidak jadi ibro. Masih baik ngakak-ngakak. Ada di grup tu. Kayak ada sikap orang ingat mati ini kuburan. Anaknya. Yang anda perhatikan apa? Kita dan orang lain ini tidak hati nak iktibar, nak langsung ingatkan dengan kematian. Lewat masih jadi itulah menyatakan. Tapi kata Rasulullah, "Udhkurul maut, ama walladhi nafsi biyadihi, law ta'lamuna ma'alamu la dahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran." Ingatlah kematian, kata Rasulullah. Demi nyawaku di genggaman Allah, demi Allah. Lau ta'lamuna ma'alam, kalau kalian tahu dengan apa yang aku tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dahaktum qalilan, maka kalian itu akan sedikit sekali ketawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian itu akan banyak nangisnya. Ini ada kisah.
Ya Allah. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak kematian. Sampai juga datang sahabat Abdullah bin Umar. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqyas nas wa aqramun nas ya Rasulullah?" Siapa yang paling cerdas manusia? Siapa manusia yang paling cerdas ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling mulia ya Rasulullah? Wong yang paling cerdas. Ini standar syariat menunjukkan wong yang pintar itu yang mana? Ada. Kita ni dianggap pintar apa tidak? Ini standarnya. Ini katakan. Wong ini dianggap mulia atau tidak? Ini standarnya. Siapa kata Rasulullah? Aktsaruhum dzikrul maut wa asyadduhum isti'dadil maut. Ulaika humul aqyas. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatul akhirah. Wong yang dianggap paling cerdas, wong yang dianggap paling mulia kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, wa asyadduhu istidadil maut, dan sangat mempersiapkan diri mereka untuk datangnya kematian. Ulaika humul aqyas kata Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Dhahabu bi syarafi dunya, mereka tinggalkan kemuliaan dunia ini, wa karamatul akhirah, menuju ke kemuliaan akhirat. Itu yang cerdas. Cerdas itu bukan dokter, bukan insinyur, bukan profesor, bukan banyak muridnya, bukan banyak umatnya, bukan banyak ininya. Tapi wong yang paling cerdas itu standar Rasulullah mengatakan adalah wong yang paling banyak ingat kematian dan paling banyak istidad mempersiapkan akan datangnya kematian. Itulah wong yang paling cerdas. Itu standar. Jadi kalau kemana-mana ingat kematian, ya Allah kalau mati mana? Berbanyak amal. Kecuali sikap wong yang tidak dianjurkan ingat kematian. Siapa wong yang tidak dianjurkan untuk memperbanyak ingat kematian? Sikap wong. Siapa mereka? Talabul ilmi. Wong yang nuntut ilmu. Wong yang nuntut ilmu itu tidak dianjurkan untuk banyak-banyak ingat kematian. Kenapa? Kalau sudah banyak ingat kematian, dia malas nak belajar. Nah, dia akan memperbanyak amal. Kecuali wong ingat kematian. Selain itu, kita ni sudahlah. Banyak-banyak ingat kematian. Banyak-banyak ingat kematian. Wa qala Rabi' bin Hisham, ma ghaibu yantadhiru al-mu'minu khairan lahu min al-maut. Qala Rabi' bin Hisham, dia mengatakan bahwasanya ma ghaibun yantadhiru al-mu'minu khairan lahu min al-maut. Tidak ada sesuatu yang gaib, yang tidak kati, yang belum datang, yang paling ditunggu oleh seorang mukmin, ada yang paling baik adalah al-maut. Al-maut itu, kematian itu adalah suatu yang tidak kati, yang belum datang. Nah, sebaik-baiknya yang paling baik seorang mukmin untuk menunggu adalah kematian. Nah, kita ni nunggu apa? Nunggu mati. Kita ni nunggu mati. Ibnu Syirin mengatakan idza dzikra 'indahu al-maut mata kullu 'adwin minhu. Ibnu Syirin kalau dia ingat dengan kematian langsung anggota tubuhnya ni mati galau, lemas galau. Tidak tergerak lagi saking takutnya dengan kematian. Ibnu Syirin ini katakan. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yasma'u kull lailal fuqaha fayatadhakkara al-maut wal qiyam wal akhirah thumma yabquna hatta ka'anna baina aydihim janazah. Sayyidina Umar Abdul Aziz, Amir Mukminin, presiden pada masa itu, presidennya umat Islam pada masa itu setiap malam ngumpulkan fuqaha, ngumpulkan wong alim, ngumpulkan kiai, ustaz, wong alim untuk ceramah, untuk memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Mengingatkan kepada dia tentang kematian, tentang kiamat, tentang akhirat.
Bayangkanlah tiap malam. Sampai kapan? Thumma yabkuna hatta kana baina aydihim janazah. Kemudian mereka itu semuanya menangis. Seakan-akan di hadapan mereka itu ada jenazah. Bayangkanlah tiap malam mengitakan tentang kematian sampai mereka itu menangis. Masyaallah. Wa qala Ibrahim Taimi syai'an gat'an anni ladatad dunya dzikra maut wa lugu baina yadillah. Kata Ibrahim Taimi, beliau mengatakan syai'an gat'an anni ladatud dunya. Dua perkara yang sudah pasti akan memutuskan dari diriku keledatan dunia. Dua perkara yang akan memutuskan keledatan dunia. Apa? Dzikrul maut, mengingat kematian, wal wuquf baina yaday Allah Ta'ala, dan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Ka'b, man arafa al-maut hanan alaihi masa'ib dunya wa umumuha. Kata Ka'b, beliau mengatakan apa? Man arafal maut, barang siapa tahu dengan kematian, hanat alaihi masa'ib dunya wa umumah, maka akan sangat ringan kesusahan-kesusahan dunia dan musibah-musibah di dunia ini bagi diri dia. Kalau orang itu tahu dengan kematian, apa musibah di dunia ini, apapun kesusahan di dunia ini akan sangat-sangat ringan bagi diri dia. Barang siapa yang tahu dengan kematian. Jadi apa lagi nak disusahkan kalau sudah tahu dengan kematian? Kalau sudah tahu dengan kematian, kalau belum tahu dengan kematian, kita susah dengan dunia ini. Ya Allah, susah ini. Apa musibah yang terjadi? Oh, susah gitu. Karena kita menganggap musibah itu segala-galanya. Nah, tapi kalau kita tahu akan adanya datang kematian, maka musibah itu menjadi kecil sudah. Kesusahan itu akan menjadi kecil bagi kita. Kenapa? Karena ada yang lebih besar lagi yang harus kita hadapi. Adalah al-maut, kematian, kiamat. Nah, kiamat. Kiamat itu syukra, kematian itu. Kiamat kecil. Itu mati. Man mata, kiamat itu. Barang siapa mati sudah ditegakkan akan kiamatnya. Wa qala Ash'ash kunna nadkhulu 'ala al-Hasan fa inna ma huwa an-nar wa amrul akhirah wa dzikrul maut. Ada orang datang kepada Sayyidina Hasan. Setiap dia datang kepada Sayyidina Hasan, tidak lebih ceritanya adalah tentang api neraka, tentang perkara akhirat, dan tentang kematian. Dan untuk Sayyidina Hasan cerita itu mengatakan. Wa qalat Safiyah radhiyallahu anha. Safiyah datang, ada seorang perempuan datang mengadu kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada betina ngadu kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tentang apa? Qaswatul qalbiha. Keras hatinya. Kalau ini keras hatinya, dia tak mau dengar nasihat. Orang yang tanda-tanda keras hati, tak mau dengar nasihat. Nasihat itu sulit untuk diamalkan. Yang kedua, dia tak takut ketika dia bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, dia tidak pernah bersedih ketika meninggalkan ketaatan yang harus dia lakukan. Itu qaswatul qulub. Dan tanda-tandanya apa? Di antaranya, jangan nangis. Jangan nangis. Nangis karena akhirat. Nangis karena Allah. Tanyakan dalam diri kita, kapan kita terakhir nangis? Kan nangis buntu ya. Ini nangis buntu. Susah lah mikir ke besok, nak bayaran ini, bayaran itu, besok tagih utang. Sedih urusan dunia. Tapi sedih akan urusan akhirat, kapan terakhir? Kalau kita tidak pernah mengeluarkan air mata karena urusan akhirat, alamat qaswatul qulub, tanda-tanda orang yang hatinya keras. Ada di hati kita. Makanya seorang sahabat, ulama mengatakan apa? Seorang guru ngomong kepada muridnya,
hal marid idza muni'a ta'am thalatha ayyam idza muni'a ta'am wa dawa thalatha ayyam yamut. Apakah seorang yang sakit itu kita cegah, kita cegah untuk makan dan minum dan dikasih obat selama 3 hari 3 malam berturut-turut, apakah dia akan mati? Maka mau mengatakan bala ya Syekh, yo akan mati 3 hari, wong lagi sakit, kapal. Cegah, tidak injak makan, tidak injak minum, tidak injak obat selama 3 hari berturut-turut tidak mati. Dia katakan yo hakadzal qulub, dia katakan begitu juga hati idza muni'al hikmah wal ilmi thalatha ayyam yamut. Begitu juga hati jika tercegah 3 hari berturut-turut tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan ilmu 3 hari berturut-turut, ya pasti akan mati. Mengatakan Imam Ghazali mengatakan apa? Naam, Fathu Mu'azili, seorang ulama Fathu Mu'azili yang berkata seperti itu. Kata Imam Ghazali, sadaqah Fathu Mu'azili, benar kata Imam Ghazali apa yang dikatakan oleh beliau itu. Idza muni'al hikmah al-qulub idza muni'al hikmah wal ilmi thalatha ayyam yamut. Hati ini kalau tercegah untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu 3 hari berturut-turut tidak dapat ilmu tersebut, mati hati itu. Dikatakan kata Imam Ghazali. Walakinnahum la yash'uruna bi, akan tetapi mereka tidak ngerasa hati mereka mati. Tak tahu hati mereka itu mati. Liama? Kenapa? Li'anna istighal bi hubbud dunya wad dunya. Karena hati mereka itu sibuk untuk mencintai dunia dan dunia baik. Kita ni tak terasa hati kita. Hati kita ni mati tak? Hati kita ni. Qaswatul qulub, hati kita ni. Keras hati kita. Kalau sudah keras tu kadang apa baik jadi masalah dalam hidup kita. Amo laki ribut, amo bini ribut, amo anak ribut. Apa baik? Jadi bermasalah kalau bagi diri kita. Apa baik jadi? Kenapa? Qaswatul qulub. Hati kita keras. Hati kita keras. Segala macam akan dijadikan masalah bagi diri kita. Karena hati yang keras kita ini. Kenapa? Karena tidak ada nasihat. Kalau ada orang datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kerasnya hati dia, qaswatul qulub hatinya. Apa kata Siti Aisyah? Aktsiradikal maut. Perbanyaklah kau ingat akan kematian. Ini katakan. Ya rigagal bi. Ini katakan. Ya rigagal buki. Dan itu akan melembutkan hatimu. Oleh katakan. Lalu apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Datang perempuan itu langsung mau mengingatkan kematian. Wa fa'alat. Dilakukannya. Ini katakan. Fariga galbuha. Kemudian hatinya pun menjadi lembut. Waja'at tasyukru Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia datang kepada Siti Aisyah bersyukur kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga kita dalam hidup di dunia ini. Kalau kita ada masalah dengan urusan dunia, coba banyak-banyak ingat kematian. Apa baik? Ingatkan kematian. Ingat kematian tidak asal mengingatkan dunia lagi. Cukup mikirkan diri kita di hadapan Allah mana. Kalau ingat kematian masih nak memikirkan dunia, yang seperti itu kata ulama tidak akan menjadikan dia tambah dekat sama Allah, justru tambah jauh dari Allah. Cak mana caranya ingin kematian masih mikirkan dunia? Contohnya apa? Seorang bapak ingin kematian mikirkan anak aku cak mano, usahaku cak mano, sibuk mikirkan kematian cak mano anak aku kalau aku mati, siapa nak ngejek makan, siapa yang ngurus anak-anak aku. Ingat kematian tapi masih mikirkan dunia. Kalau orang yang ingin kematian cukup dia bagaimana dia di hadapan Allah. Kenapa? Karena anak laki, bini, usaha, rezeki itu sudah urusan Allah kalau itu. Sudah Allah yang ngatur. Yang harus kita pikirkan cak mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kayaknya. Itu yang kita pikir. Tidak usah pikir ke yang lain. Anak sudah dijamin oleh Allah. Bini kita, laki kita, harta kita sudah dijamin galau oleh Allah. Sudah diatur galau oleh Allah. Nak hancur atau tidak, nak bertahan atau tidak, sudah diatur galau. Kecuali kalau kita mikir, kalau aku mati, cak mana pendidikan anak aku? Pacak tak dia ni solat?
Itu yang harus kita wanti-wanti terhadap laki kita atau bini. Anjo tahu, kalau aku mati, kau harus perhatikan ibadah dia. Kau harus pondokkan anak kita. Kau harus didik agama di dalam tarbiyah dia. Karena itulah tujuan kita mati ini. Itu. Ini mau mati masih nak mikir jangan usaha. Anak aku baca ayat jangan ke usahaku. Masih nak mikir ke dunia. Wong yang seperti itu kalau dia mikir mati sampai masih takut akan dunia, dia tambah jauh dia dengan Allah. Kenapa? Karena cinta dia dengan dunia itu sudah terikat. Saking ketakutan dia dengan akan kehilangan dunia itu. Masya Allah. Makanya kalau kau mikir kalau kau mati, tapi pikir kalau jaga macam kau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kau harus bawa, bekal apa yang bakal kau bawa. Ini katakan. Itu yang kita pikirkan. Ini katakan. Wa kana Isa alaihissalam idza dzukira maut indahu yaqturu jalduhu daman. Nabi Allah Isa alaihissalam kalau dia ingat kematian apa keluar dari tubuhnya ini keluar darah netes saking takut dengan kematian. Wa kana Daud alaihissalam idza dzukira al-maut wal qiyamah baka hatta takhalla awsaluhu fa idza dzakara rahmah raja'a ila nafsu. Nabi Allah Daud alaihissalam jika mengingat akan kematian, mengingat akan hari kiamat. Nabi Allah Daud alaihissalam, Nabi. Apa yang terjadi? Baka hatta tatakhalla'a awsaluhu. Menangis sampai sendi-sendi beliau ini terpisah-pisah. Fa idza dzakara rahmah, kalau mengingat akan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, raja'a ila nafsu. Sadar lagi beliau, kembalilah lagi beliau. Wa qala al-Hasan ma ra'aitu agilan qad illa asabtuhu min al-maut hadira wa alai hazinan. Ini katakan. Tidaklah aku melihat seorang yang berakal kecuali kalau dia ingat akan kematian dia akan sangat-sangat berhati dengan kematian dan sangat-sangat bersedih dengan akan datangnya kematian. Ini katakan. Wa qala Umar Abdul Aziz li ba'd al-ulama. Sayyidina Umar Abdul Aziz, Amir Mukminin, presidennya umat Islam di zaman itu. Nah, datangi ulama itu datangi. Lalu beliau mengatakan apa? Izni, jo aku nasihat. Jo aku nasihat. Faqala anta awal khalifah yamut. Ini katakan. Datang ulama itu ngomong, jo aku nasihat. Kata ulama itu kau ni wong yang khalifah yang bakal mati. Ya tak? Pemimpin yang bakal mati. Allah zidni, tambah lagi nasihat ini. Laisa min abaika ahadun ila Adam illa dzaqal maut wa qad ja'at naubatuka fa baka Umar lidzalika. Laisa min abaika ahadun ila Adam illa dzaqal maut. Tidak ada satu pun dari keturunan kau ya Umar Abdul Aziz, mulai daripada Nabi Allah Adam sampai akhir nanti, illa dzaqal maut, kecuali mereka itu semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Wa qad ja'at naubatuka, dan akan datang kepada kau bagian kau pun akan merasakan yang namanya kematian. Nangis Sayyidina Umar akan hal tersebut. Artinya ingatkan kematian. Segala satunya bakal mati gitu. Wa kana Rabi bin Husaim qad hafira qabran fi dari fa kana yanamu fihi kull yawm marrat yastadimu bidzalika dzikral maut wa kana yaqul lahu farqa dzikral maut qalbi sa'ata wahida la fasada. Lihat lagi. Kana Rabi bin Husaim qad hafira qabran fi dari. Sayyidina Rabi bin Husaim ini apa ngali kuburan di pinggiran rumah dia. Dia gali kuburan di pinggiran rumah dia. Kemudian apa sudah digali kuburan di depan samping rumah dia apa? Wa kana yanum fi kulli yawmin marrat. Beliau itu tidur setiap saat, tidur di kuburan itu setiap saat, tidur kuburan itu setiap saat, tidur di pojok kuburan itu. Berulang-ulang kali. Untuk apa? Mengingatkan kematian, ingatkan akan kematian. Wa kana yaqul law farqa dzikrul margal bi sya'atul wahidah. Lalu beliau mengatakan apa? Kalau hati aku ni lupa sebentar saja dengan kematian la fasada, aku ni akan jadi rusak. Kalau aku ni lupa dengan kematian sedengat hati aku ni lupa dengan kematian sedengat aku ni akan jadi rusak. Kita ni pagi-pagi tak pernah ingat kematian. Ada yang ingat kematian?
Enggak, pas ingat Pak Majlis, nah Majlis sekalinya kita kan Pak Majlis langsung. Nah, tekan-tekan tuh kita. Sedih, mikirkan ya Allah, bakal mati. Ya, kan. Sehingga sebagian ulama apa mengingat kematian, kalau mereka gali kuburan di samping rumah mereka orang. Digali, mereka tinggal di situ. Digali. Kalau mereka malas untuk ibadah, mereka tidur. Lalu menceritakan ayat Quran, membaca ayat Quran. Apa yang mereka baca? Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un la'alli amalan salihan fima taraktu. Kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzaun ila yaumi yub'atsun. Mereka akan berkata, mereka itu wong mukmin, wong muslim, orang-orang saleh itu kalau gali kuburan di samping rumah mereka, kalau mereka malas untuk ibadah, mereka tidur di kuburan itu. Lalu mereka baca ayat Quran, hatta idza jaa ahadumul maut, kata Allah, sampai salah satu di antara mereka didatangkan kematian. Qala, lalu mereka berkata, Rabbi irji'un, ya Allah balikkan aku lagi, la'ali amalan salihan bima taraktu, supaya aku bisa melakukan amal saleh yang aku tinggalkan. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat kata Allah, tidak akan sekali-kali itu kalimat hanya diucap-ucapkannya saja, karena di hadapan mereka ada alam barzah sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau kita mati, kita ini bakal teriak minta sama Allah, ya Allah hidupkan aku lagi ya Allah, supaya aku bisa melakukan amal soleh ya Allah, bisa duduk majlis ya Allah, bisa ini ya Allah, bisa itu ya Allah. Kapan? Kalau sudah mati. Kalau belum terus baik kita. Teruslah. Ya. Kalau sudah mati baru kita baru ngasuh hidup ini. Masya Allah. Mereka orang solihin supaya kalau mereka malas ibadah itu. Makanya katakan kita ini ngasuh. Makanya sekali-sekali bawa kasur, bawa ranjang. Tidak usah digali kuburan. Tidak usah gali kuburan, bawa ranjang begitu. Tidak gelap kan? Malam hari mati lampu, tutup selimut. Nah, bayangkan. Nah, bayangkan. Belajar. Tangis ke? Kan. Biar kita hati kita berubah. Tangis kenapa? Kalau kita tidak hidup lagi, mana? Kan. Nah, itu keadaan wong yang mati itu seperti itu. Mereka merasakan serasa-rasanya, mereka memahami sepaham-pahamnya bahwasanya mereka itu sudah mati, tapi mereka tidak bisa berbuat apa lagi. Lalu mereka akan mengatakan kepada Allah, Rabbi irji'un, ya Allah ya Tuhanku, balik aku lagi, la'ali amalan salihan fima taraktu, supaya aku bisa melakukan amal saleh yang aku tinggalkan. Teriak. Lalu Allah katakan, kalah, tak bakal sekali-kali, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat hanya diucap-ucapkannya saja. Wa min wara'ihim barzahun ila yaumi yub'atsun, di hadapan mereka ada alam barzah sampai mereka dibangkitkan oleh Allah. Jadi tidak ada sudah istilah itu. Mana anak? Mana bini? Mana laki? Mana harta? Mana jabatan kedudukan? Tidak ada. Tidak ada. Nafsi dewa. Makanya bayangkan, selimut di bawah ranjang, ada singitan gelap-gelap itu. Atau tidur depan rumah halaman tanah, ada tanah depan rumah itu. Nah, tidurlah di tanah itu, coba tidur ke dalam tanah itu. Kotor, bayangkanlah, kuburan kotor, ada kati, karpet, ada basah-basah, bayangkanlah. Kalau Subangulu banjir kuburan sampai ditahan-tahan. Ada di Kalimantan sana, kalau sudah musim pasang itu, jenazah itu ditanam bawah sungai, dikebut di bawah sungai, pakai kayu di sini kan, disilang, jadi peti itu taruh bawah sini, air itu silang seperti itu, jadi di bawah. Masya Allah, nggak. Makanya jenazah itu kalau seandainya mandikan kita tuh pelan-pelan, dia merasakan sakit. Kenapa? Jasanya dia ngaso.
Paham? Jasad itu ngaso seperti kita yang hidup ini. Ngaso dah. Kita disenggol, ngaso dah. Ngaso jasad si mayit itu, ngaso dah. Ngaso juga. Ngaso dia. Cuma tak baca apa-apa. Makanya ketika kita nak mandikan jenazah itu pelan-pelan. Jangan kasar-kasar. Kenapa? Karena si mayit ngaso dengan jasad itu. Dan dia lebih sakit dibandingkan kita yang masih hidup. Kita di sini tidak apa-apa. Bayangkanlah, becak kita ni lagi sakit, badan kita lagi sakit. Nah, enggol sedikit sakit badan. Nah, si mayit itu sama seperti itu. Artinya kondisi mereka itu sangat tahu kondisi mereka itu sudah mati. Tahu, sadar. Sebagaimana sadarnya kita saat ini. Cuman tidak baca apa-apa. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Yang ada cuma apa? Jaza, balasan dari apa yang dilakukan dalam hidup ini. Karena hidup ini mahdud. Hidup ini terbatas. Bukan hidup ini dekati batasnya. Ay besok aku taubat. Ya silakan. Kalau sampai besok. Yang jelas waktu ini terbatas. Kita ini menunggu dengan datangnya kematian kepada kita orang. Tidak selama-lamanya. Kati yang tahu kita orang. Kapan batasan kubur gitu. Ada yang tahu di antara kita? Kati. Semuanya pasti akan datang tempatnya. Dan kita ingat hidup di dunia ini terbatas, tidak selama-lamanya. Karena setiap kita sudah ditentukan batasan-batasan akan ajal kita. Jadi setiap hari yang kita tinggalkan, berarti satu hari itu kita sia-siakan waktu itu. Besok lagi sia-sia lagi besok. Besok lagi sia-sia lagi besok itu. Sampai kapan? Ya terserah kau, kejarlah dunia yang kau ingin lakukan. Nak begawe, ya silakan. Nak kau alaskan, aku ni begawe, jadi aku tak baca melakukan amal soleh. Ya silakan. Aku ni ada ini. Ya silakan. Nabi dia mungkin oleh malaikat Jibril apa kata Nabi? Malaikat Jibril itu ngomong kepada Nabi, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesuka kamu, kau bakal mati. Nabi lagi dicetukan, Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, wahbi ma syi'ta fa innaka mufariqun. Senangi, cintai apa yang kau inginkan, tapi kau akan berpisah. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazi'un bi. Muhammad, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, fa innaka mazi'un bih, dan kau akan dibalas dengan apa yang kau lakukan itu. Sama cak kita. Kau nak apa? Ya silakan. Kau nak maksiat, ya silakan. Nak dijinggung wong kau maksiat dewe-dewe, ya lajulah. Kau dibalas oleh Allah. Ingatlah, berfikirlah, apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Kenapa? Karena umur yang Allah berikan kepada ini bukan sia-sia, bukan gratisan. Kita dinjuk umur ni gratis? Tidak. Apa yang Allah tunjuk kepada kita apakah gratis? Tidak. Bukan gratis. Kenapa? Karena semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Seluruhnya Allah akan mintakan pertanggungjawaban kepada kita. Tidak kati satu pun kecuali Allah mintakan pertanggungjawaban. Allah tunjuk mata, Allah minta pertanggungjawaban. Allah tunjuk anak, Allah mintakan pertanggungjawaban. Allah tunjuk harta, Allah mintakan pertanggungjawaban. Semuanya. Makanya kata Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin." Pada detik itu Allah akan tanyakan setiap nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, dipertanyakan oleh Allah. Per detik kau tunjuk mata, kau tunjuk telinga, kau tunjuk kesehatan, kau tunjuk kesempatan, terus dan hidupnya dipertanyakan oleh Allah. Wa qala Mutarrif bin Abdullah bin Syakir, inna hadzal mauta qad naghassa ala ahli na'imuha fatlabu na'iman la yamutu fiha. Sesungguhnya kematian itu qad naghassa ala ahli na'imahum, itu akan menutup orang yang merasakan nikmat dengan kenikmatannya. Kematian itu akan menutup wong yang dengan nikmat dengan kenikmatannya, nutup kenikmatannya. Wong lagi makan pempek, lagi lemak-lemak, ingat mati itu hilang, makan pempek itu. Hilang tak? Hilang.
Fatlabu na'im la lamutu fiha. Makanya wong yang merasakan nikmat itu pengennya nak mati-mati. Kenapa? Kalau mati hilang nikmatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitab Taurat ngomongkan ajibtu liman aiganal bil maut kaifa yafrah. Aku heran nyingok manusia ini kata Allah. Dia yakin dengan kematian tapi dia masih baca bersenang-senang. Cak kita. Yakin tak dengan mati? Yakin tak? Yakin? Yakin nian apa yakin be? Hah? Yakin nian? Yakin nian apa yakin be? Bedakan yakin nian dengan yakin be. Bedakan. Kalau kita divonis besok bakal mati. Kalau kita besok divonis bakal mati, masih baca senang-senang enggak kita? Kalau sekarang, apa bedanya? Apa bedanya dengan uang yang divonis besok bakal mati dengan kita yang masih? Kita divonis bakal mati enggak? Apa bedanya? Ngapa kita masih baca senang kalau yang tadi enggak baca senang-senang lagi? Apa bedanya? Kalau yang tadi yakinian, kalau kita yakin be. Paham? Kalau yakinnya, tingkatan yakin kita ini, enak. Kita tidak akan senang-senang lagi, kenapa bakal mati aku. Tapi karena kita tidak yakin, kita berpikir bahwasanya sebelum tentu mati. Sebelum tentu mati. Coba kalau bayangkan mati terus, mati. Nah, senang lagi tidak aja gitu. Artinya keyakinan kita nih kurang kuat dengan kematian. Kenapa kurang kuat? Kenapa kurang kuat? Karena doktrin kita terhadap mati itu kurang. Doktrin kita akan datangnya kematian itu kurang. Kalau seandainya doktrin kita kuat, maka kita pun tidak akan senang dengan kehidupan di dunia ini. Makanya dengan apa yang kita bahas ini, mengingatkan kematian itu akan apa? Akan menjadikan kita lebih baik. Akan menjadikan kita jauh dengan dunia ini, akan menjadikan kita berusaha untuk beramal. Kenapa? Karena doktrin dunia kuat. Keyakinan kita akan bertambah dengan datangnya kematian, adanya hisab, adanya amal. Makanya ajibtu liman aigana bil hisab fama la ya'mal. Aku heran manusia ini yakin dengan hisab tapi mereka tetap tidak beramal. Ajibtu liman aigana bin nar kaifa yudhik. Aku heran dengan manusia ini kata Allah. Dia yakin dengan api neraka, tapi dia masih pacak ketawa. Cak itu. Kenapa? Karena kita ini keyakinan kita kurang. Kenapa yakin kita kurang? Karena doktrin kematian terhadap kita lemah. Syahwat kita lebih tinggi daripada doktrin kematian kita. Keinginan kita terhadap dunia masih lebih tinggi. Makanya Nabi ketika ngomong dengan sahabat, ketika sahabat-sahabat duduk, kalau kalian tahu dengan apa yang aku tahu, kata Nabi, kalian itu akan banyak nangis, sangat sedikit ketawanya. Pada sahabat ini yang luar biasa, didikan langsung dari Nabi. Apalagi kita ini. Makanya cak mana caranya kita seperti itu? Ya sering-sering ingin kematian. Semakin yakin akan datangnya kematian. Sehingga kita akan apa? Beramal terus. Akan apa? Banyak nangisnya. Akan apa? Berusaha untuk menjauhi maksiat. Kalau wong yang ingat mati, mustahil dia akan berzalim kepada wong lain. Zalim hak wong lain tak? Ngambil hak wong lain tak? Ngapa? Aku bakal mati dan aku bakal dihisab oleh Allah. Dia akan banyak nangis. Karena apa? Ingat akan kematian. Makanya Sayyidina Umar Abdul Aziz ngomong li anbasa aktiru dzikral maut. Perbanyaklah kalian mengingat akan kematian. Fa in kunta wasil his dayaqa alaik. Jika kau penuh kenikmatan, kemewahan di dunia ini, jika kau ingat kematian, itu semua akan menjadikan kau menjadi sempit. Wa in kunta daiqal ais wasa'u alaik. Tapi jika kau merasa kesempitan dengan dunia yang Allah berikan kepada kau, dan jika kau memperbanyak ingat kematian, itu akan meluaskan, melapangkan hatimu. Jadi cuma ingat mati, be.
Wa qala Abu Sulaiman darrani qultu li ummi Harun atahbinal mauta? Qalat la. Abu Sulaiman bertanya kepada umminya Harun. Mi, atahbinal maut? Umi senang tak dengan kematian? Maka Umi yang mengatakan, lah, tak senang dengan kematian aku. Walima, ngapa Umi? Umi tak senang dengan kematian. Agal, lau asaitu adamian mastahat ligau. Ini katakan. Kalau selagi Bani Adam ini bermaksiat kepada Allah, Allah tak senang bertemu dengan hamba itu. Kalau selagi Bani Adam ini bermaksiat kepada Allah, Allah tak senang bertemu dengan hamba tersebut. Lalu beliau mengatakan, fa kaifa ahabbu liqahu wa qad asaitu? Cak mana aku nak senang bertemu dengan Allah sedangkan aku masih bermaksiat kepada Allah? Cak mana aku nak bertemu dengan Allah sedangkan aku masih bermaksiat kepada Allah? Allah tak senang bertemu dengan hambanya yang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Mengatakan tak senang. Allah tak senang bertemu dengan hambanya yang hamba itu lagi bermaksiat kepada Allah, tak senang. Makanya ketika Umi itu ditanya, Umi Harun ditanya, Umi senang tak dengan mati? Tak senang. Ngapo tak senang? Dia katakan, kalau selagi Bani Adam ini bermaksiat, Allah tak senang bertemu dengan Bani Adam ini, manusia ini. Fakai fa'ahabu liqa'u, macam mana aku nak senang bertemu dengan Allah sedangkan aku masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berusahalah kita dalam hidup ini ingatkan akan kematian. Setiap saat mati, kita bakal mati, ingat-ingat bakal mati, ingat mati sedih. Mikir kamu, ya Allah, kalau aku mati mana usaha bau nak ngintis. Merah, masih mikir ke dunia. Mikir mati sedih, ya Allah, nyingok anak no masih kecil, dia dah kata bapak, mana bawa anaknya ni? Kau tak salah mikir ke anak kau mati fikirlah diri deh. Mana kau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak usah mikir ke dunia. Anak sudah ada bagiannya, jaminan dalam hidup yang Allah tentukan. Berapa banyak anak-anak yatim hidup beda? Hidup, kati bapak, kati ibu. Kita ni manusia ni penuh lalai dah. Sampai sekarang ni kita sampai sebesar ini, mana orang tua kita tak pernah lalai? Kalau bukan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang tua kita lalai. Tidak terjenguk kita. Lagi ngapai lagi. Tapi apa? Bukti sampai sebesar ini kita hidup bukan karena orang tua kita, tapi karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Artinya hidup dan mati kita ini sudah memang penjagaan Allah. Begitu juga dengan anak kita, bini kita, laki kita. Jadi persiapkanlah untuk kita jika datangnya kematian kepada kita. Majlis-majlis taklim yang ingat kematian ini penting, kawan. Banyak-banyak ingat kematian. Makanya barang siapa yang ingat kematian 20 kali dalam satu harinya, dikumpulkan dengan para syuhada. Ngapo? Karena fadilahnya besarnya akan menjadikan kita merenggang dengan kehidupan dunia ini, dan juga kita akan mempersiapkan bekal untuk kita mati. Bekal untuk mati itu bukan duit, bukan harta, bukan anak, bukan bini, bukan tanah, bukan mobil, bukan. Apa? Amal. Amal. Mulai sekarang perbanyaklah amal. Proses apapun dengan ngajak orang majlis, dengan harta kita, kedudukan kita, semuanya kita gunakan untuk beramal. Karena itulah yang akan menentukan kita bekal banyak atau sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita dan dimuliakan diri kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan malam ini malam 1 Rajab ya. Malam ini kan? Malam ini 1 Rajab. Ada riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam yang Allah tidak akan tolak doa-doanya. 5 malam yang Allah tidak akan tolak doa-doanya. Di antaranya adalah awal min Rajab, malam pertama bulan Rajab,
malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Malam ini sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak ibadah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahr Ramadan syahr ummati, kata Rasulullah. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Rajab bulannya istighfar, Sya'ban bulan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan bulan baca Al-Quran. Jadi dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar mulai malam ini. Baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Barang siapa yang baca setiap malam, baik sepagi atau malam, sebanyak 70 kali. Lantamasan nar lahu jildan, kulitnya dah bakal terkena api neraka. Bayangkan, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Perbanyak baca juga Sayyidul Istighfar. Perbanyak juga baca Sayyidul Istighfar, baik pagi hari atau siang hari. Sebanyak 3 kali, pagi dan sore baca 3 kali. Baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu baca sebanyak 3 kali. Diajarkan. Dan juga banyak-banyak perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini bulan musim taubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memanjangkan umur kita dalam ta'awal afi wa salama, lalu matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah fi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna Fatub alayna taubat tazili kulli awrati wa amini ra'ati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairi khilani wa kullu dhima awjiratina wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la bitizabi bil mustafa rasuli salawat salam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi idadatus sisbi walhamdulillahi billahi wa ta'ala rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa tarabatil lana fi dinina ma'alul wa zakat rabbi wafiqna wa fiqhum lima targadi qawlan wa fi'lan warzuqni huda halalan da'iman nahda bi hablak rabbana hasbina wa idza bikal uyun wa salatullahi tarzal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnashi shifa wa ala ali kirami syarafa وعلى صحب المصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن شر في الرضاك ولا توالنا وليا شفاك ولا تجعلنا ممن خالف امرك عصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يستهزئون في رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا من حلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Adzalu undangan Hal Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Habib Naufal, Habib Abdullah. Malam ini siang ini 12 habis. Jam 10 pergilah di 14 dulu. Di 14 dulu. Fadhal 13 Ya, depan Masjid Adan 14 dulu. Jadi fadhal. Ada yang nak bertanya? Nak tanya?